Ustaz mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat, alhamdulillah. Ya, jangan lupa sarapan supaya imun kita itu baik ya, sehingga terkait dengan virus corona kita mudah-mudahan diberikan kesehatan, dan jangan lupa kalian untuk menjaga protokol kesehatan ya, ketika keluar rumah ya, menggunakan masker, kemudian menjaga jarak, dan jangan lupa untuk mencuci tangan, seperti itu. Baik, sekarang Ustadz akan mempresentasikan ya, PowerPoint. Silakan kalian fokus. Untuk pembelajaran hari ini ya, kita nanti akan belajar ya terkait dengan ini Mas, tekanan zat padat. Di sini ada gambar-gambar, nanti kita akan pahami ini semuanya ya. Baik, selanjutnya sebelum mulai pembelajaran, silakan ketua kelas ya Mas Hafiz untuk memimpin doa. Silakan Mas Hafiz. Saya itu doa. Baik. Doa besarakum. Ajal. Tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya, terima kasih Mas Hafiz sudah memimpin doa. Mudah-mudahan hari ini kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan ditambahkan ilmu kepada kita semuanya. Ya, selanjutnya yel-yel IPA ya. Nah, ini sudah kita sering lakukan. Ya, kalau Ustadz bilang IPA, kalian jawabnya gasing, gampang, asik, menyenangkan. Seperti itu ya Mas ya. Baik, kita mulai biar kita lebih semangat. IPA, gasing, gampang, Asik menyenangkan. ya. Mudah-mudahan hari ini pembelajaran kita sesuai dengan yel-yel IPA ya. Lebih gampang, kemudian asik, dan juga menyenangkan. Seperti itu. Dan kemudian untuk link absensi, ya ini untuk absensi Ustadz, nanti kalian isi link absensi ini lewat Google Form. Google Form ini sudah Ustadz tempelkan di GCR, ya. Tadi malam Ustadz sudah mengupload beberapa perangkat pembelajaran, ada LKPD, kemudian ada modul, ada komik, kemudian ada link ini juga. Sudah dibuka, Mas? Ada yang sudah mengunduh? Sudah ya, alhamdulillah. Nah, itu nanti untuk bahan pembelajaran kita hari ini, ya seperti itu. Kemudian, sekarang Ustadz mau bertanya ini tentang materi sebelum pembelajaran ini. Kemarin kita sudah belajar tentang gaya. Kira-kira pengertian gaya, coba sebutkan. Apa pengertian gaya, Mas? Tarikan atau dorongan, Dad. Tarikan atau dorongan. Ya, Mas Nabil ini ya yang jawab ya? Iya, Ya, betul. Masih ingat ya bahwa gaya itu adalah tarikan atau dorongan. Baik, yang kedua, Ustadz mau tanya ini. Sebutkan akibat yang ditimbulkan gaya terhadap benda. Siapa yang ini? Benda dapat berubah arah dan benda dapat berubah bentuk. Berubah arah, berubah bentuk, apalagi satunya? Kalau meja didorong akan berpindah. Ada 3 ya, masih ingat ya? Jadi yang pertama, benda dapat berpindah karena ada gaya tadi, ditarik atau didorong. Kemudian berubah arah, contohnya apa? Bola basket, boleh ya, bola basket. Kemudian yang ketiga, itu berubah bentuk, contohnya apa? Plastisin yang ditekan, kemudian balon yang ditekan. Masih ingat ya materi ini ya, Mas? Nah, sekarang pertanyaan yang ketiga ini. Sekarang kan masih sering hujan ya. Nah, di Purwokerto kita masih sering hujan. Kalau misalnya musim seperti ini, enaknya itu pakai sandal yang datar atau pakai sepatu yang ada haknya, Mas? Ya, siapa yang mau jawab ini? Ya. Pakai sandal yang datar, Dad. Kenapa, Mas? Karena tidak menancap di tanah. Oh iya, betul ya. Jadi kalau kita pakai sandal yang datar itu lebih nyaman. Coba kita bayangkan ya, kalau kita pakai sandal yang ada haknya, biasanya untuk perempuan ini ya, pasti akan nancep di tanah. Ya. Jadi ini gambaran sedikit, ya,
secara tidak langsung kalian sudah sedikit paham ya tentang tekanan zat padat. Kita akan belajar ini nanti, Mas. Ya. Jadi tekanan zat padat itu ada di kehidupan kita, ya. Di sekeliling kita itu ada. Cuman mungkin kalian atau mungkin Ustadz belum menyadari terkait dengan aplikasi tekanan zat padat itu, ya. Baik, ini ada video, silakan kalian perhatikan, kalian lihat dengan dipahami ya. Ustadz. Ya, baik. Ini videonya ya. Kira-kira saya mau tanya ini. Dari video itu ada berapa alat yang ditampilkan di video itu, Mas? Yang belum menjawab ini. Laksa, coba Laksa. 3 Apa aja, Mas? alat menanam biji, Iya. silinder jalan, sama Ya. traktor sawah. Ya, betul. Ada 3 alat yang ditampilkan di video. Yang pertama tadi disebutkan oleh Mas Laksa, ada alat untuk menanam biji, kemudian ada silinder jalan ya untuk meratakan atau memadatkan jalan, kemudian yang ketiga ada traktor sawah. Nah, sekarang pertanyaannya, kira-kira dari ketiga alat tersebut itu punya persamaan. Kira-kira persamaannya apa, Mas? Silakan dijawab. Coba siapa yang mau menjawab? Mas Abel. Coba Mas Abel. Persamaannya ya, Dad. Ya. Apa Mas kira-kira, Mas? Sama-sama. Apa itu? Menekan apa itu? Tanah. Ya, menekan tanah, betul. Jadi sama-sama menekan tanah. Contoh, menanam biji, dia menekan tanah untuk membuat lubang. Kemudian, silinder itu menekan tanah untuk apa itu? Untuk meratakan dan memadatkan aspal. Kemudian yang traktor itu untuk apa itu? Menekan tanah untuk supaya traktor bisa berjalan di sawah ini kan. Ini, coba kalian lihat rodanya ini, ya kan? Kalau bayangkan saja kalau kita pakai roda yang depan semua ini, pasti ini nggak bisa jalan traktor. Jadi ini semuanya untuk menekan tanah, ya. Jadi tekanan zat padat itu memiliki manfaat yang besar ya untuk dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya 3 alat ini, Mas. Jadi kalau misalnya kita belajar tekanan zat padat ini dengan fokus supaya kalian paham, nanti ketika kalian sudah dewasa, kalian bisa ini ya menerapkan tekanan zat padat ini. Contoh yang alat pertama itu, Mas. Alat pertama itu dulu waktu Ustadz kecil itu belum ada alat seperti itu, Mas. Jadi ketika dulu Ustadz membantu orang tua menanam biji, itu pakai apa itu gejik ya, pakai gejik biasa sehingga sangat capek. Tetapi kalau kita lihat alat yang itu sangat bermanfaat bagi para petani. Jadi harapannya dengan tekanan zat padat ini kalian bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari. Syukur-syukur kalian bisa membuat alat nantinya. Ya, itu bisa dijual dan bisa mendapatkan profit untuk kita. Kita dapat keuntungan dengan alat-alat yang seperti ini. Gitu ya, Mas ya. Ya, harus kita fokus belajar ini. Ya, baik. Ada pertanyaan dari sini, Mas? Paham ya? Paham. Ya. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, menjelaskan penerapan konsep tekanan zat padat pada kehidupan sehari-hari dengan benar, menganalisis pengaruh gaya dan luas permukaan terhadap tekanan zat padat dengan benar, menjelaskan pengertian tekanan zat padat, kemudian menyimpulkan dan menyelesaikan masalah tentang konsep tekanan zat padat. Ya, tadi manfaatnya banyak sekali
untuk tekanan zat padat ini, sehingga kalian harus benar-benar fokus untuk belajar materi ini, tekanan zat padat. Nah, baik, sekarang ini ada gambar ya, ada dua gambar. Yang gambar pertama ini ada gambar paku, 500 paku yang tersusun rapi, kemudian ini ada 100 paku yang tersusun rapi. Ini gambar yang kedua yang sebelah kanan. Ini 500 paku yang tersusun rapi. Di sini ada pertanyaan ini, Mas. Kalian nanti diminta untuk membuat rumusan masalah. Ya. Contoh gambar yang pertama ini. Sebuah mobil yang sama akan melintas pada susunan paku 500 paku dan 100 paku. Seperti pada gambar. Buatlah rumusan masalah sesuai gambar di atas. Coba Ustadz minta kalian ya untuk memahami ini. Kemudian membuat rumusan masalah. Ya. Coba. Kira-kira siapa yang mau menjawab ini? Yang belum siapa? Saya. Mas Galang ya? Oh iya, silakan. Rumusan masalahnya, bagaimanakah pengaruh jumlah paku terhadap ban mobil yang melintas di atasnya? Oh iya, boleh ya. Jadi kita akan menganalisis ini jumlah paku ya, karena di sini ada dua perbedaan, 500 paku dengan 100 paku. Ini kalau ban mobil ini melintas, bagaimana, apa yang terjadi gitu ya? Boleh itu. Bagaimanakah pengaruh jumlah paku terhadap ban mobil yang akan melintas ya? Boleh seperti itu ya. Kemudian yang gambar yang kedua ini, 500 paku berdasarkan gambar jika ada dua mobil yang akan melintas. Mobil pertama berpenumpang 1 orang dan mobil kedua 4 orang. Buatlah rumusan masalah. Ya, coba, siapa yang mau menjawab ini? Yang bisa? Siapa ini? Oke ya? Ya. Oh ya. Bagaimana pengaruh berat mobil dan penumpang terhadap ban mobil yang melintas di atas paku? Oh ya, boleh itu ya. Jadi di sini kita akan menganalisis berat mobil dan penumpang. Kalau di sini kan ada satu mobil punya 1 penumpang dan satunya 4 penumpang. Jadi beratnya ya, kita akan menganalisis beratnya. Kira-kira bagaimana beratnya? Nah, jadi seperti itu ya. Alhamdulillah kalian sudah bisa membuat rumusan masalah. Nah, sekarang coba Ustadz minta kira-kira hipotesisnya apa? Hipotesisnya itu berarti apa yang terjadi kira-kira? Dugaan sementaranya. Yang 500 paku ini bannya akan tertusuk atau gimana? Coba. Mas Idos, coba Dos. Gimana? Kira-kira gimana Mas? Dugaan sementaranya. Apakah mobil yang melintas 100 paku ini akan tertusuk atau gimana? Mobil yang melintas di 100 paku kemungkinan tertusuk. Kalau yang 500 paku? Kayaknya enggak sih. Enggak ya? Ya, itu dugaan sementara namanya. Ya, coba yang kedua ini, gambar yang kedua, coba Angga, kira-kira gimana Angga? Apa yang terjadi kira-kira? Yang berpenumpang 4 orang ketusukan. Kurang keras Mas, coba diulangi. Yang berpenumpang 4 orang ketusukan lebih dalam. Nah, yang 1 orang? Yang 1 orang tidak terlalu dalam. Kemungkinan tidak ya. Jadi ini berat mobil berpengaruh gitu ya. Ya, baik, itu dugaan sementara. Ya. Itu namanya kita membuat hipotesis seperti itu. Nah, selanjutnya, nah silahkan komik yang sudah Ustadz upload di GCR sudah diunduh Mas. Kalau belum diunduh sekarang, Ustadz kasih waktu sekitar 5 menit untuk kalian membaca komik, kemudian nanti Ustadz minta kalian untuk mengungkapkan isi komik tersebut. Silahkan Mas, diunduh dulu komiknya di GCR ya. Ya, silahkan diunduh di GCR. GCR-nya mana? Nah, komik di GCR. Nah ini ya, ini silakan diunduh. Ada LKPD, bahan ajar komik, handout. Yang bahan ajar komik diunduh ya Mas. Kemudian kalian baca.
Ya, dari komik tadi, silahkan bisa diungkapkan untuk isinya, Mas Faros. Isinya tekanan zat padat dipengaruhi oleh gaya dan luas bidang tekan. Semakin besar gaya, semakin besar tekanannya, dan semakin besar luas bidang tekan, semakin kecil tekanannya. Oh iya, tadi dipengaruhi oleh dua ya. Pertama tadi apa, Mas? Gaya ya. Gaya dan apa? Gaya dan luas bidang bidang tekan. Ya. Ya. Nah, itu kurang lebih untuk isi komik ya. Jadi poin-poin pentingnya tadi yang pertama disampaikan oleh Mas Faros, bahwa tekanan zat padat itu dipengaruhi oleh pertama gaya, dan kedua adalah luas bidang tekan. Dan pengaruhnya juga sudah disebutkan tadi. Gitu ya. Ini untuk kalian tentang konsep, nah, kemudian nyata lewat percobaan ya. Untuk alat-alatnya sudah disiapkan semua ya Mas ya. Kemarin yang sudah Ustadz minta untuk menyiapkan sudah ya. Saudara. Ya, kemarin sudah kelihatannya sudah pada mempersiapkan. Baik, silahkan. Sudah diunduh LKPD-nya tadi? Sudah ya, ini LKPD-nya. Kurang lebih ini sudah kelihatan belum PPT-nya? Belum ya, saya tampilkan dulu PPT-nya. Nah ini, ya. Ada dua percobaan yang akan kalian kerjakan nanti di LKPD. Nanti percobaan ini kalian lakukan di rumah, kemudian kalian diskusi di WA group yang sudah dibentuk per kelompok kemarin ya, sudah dibentuk. Ustadz sudah masuk juga di situ. Nanti kalian bekerja di situ Mas. Diskusi, Ustadz juga sudah masuk. Ustadz akan membimbing di situ. Kalau kalian ada kesulitan, ada yang bingung, boleh bertanya ke Ustadz ya, lewat chat di grup WA tadi. Ini percobaan duanya. Nah, kemudian nanti kalian isi LKPD dengan diskusi di WA grup masing-masing. Begitu, ada pertanyaan? Tidak ya? Tidak. Baik, kalau tidak, Ustadz kasih waktu sekitar 15 menit. Ini jam 8.18 ya. Nanti kita kembali lagi. Yang pakai HP boleh live dulu. Nanti kan gunakan untuk chat di WA group. Ya, yang pakai laptop boleh di sini dulu, nggak usah keluar, nggak apa-apa. Ya. Nah, baik. Dimulai dari sekarang, silakan kalian untuk diskusi secara mandiri ya dengan grup kelompoknya masing-masing. Dan kalau misalnya nanti di rumah kok kesulitan, bisa minta kakak untuk membantu atau orang tua untuk membantu percobaan. Contoh nanti videonya direkam ya, direkam. Jadi nanti boleh minta kakaknya di rumah untuk sebagai partner, boleh ya. Nanti yang merekam orang tua mungkin kalau misalnya masih di rumah ya. Misalnya ibu tidak bekerja, boleh minta bantuan ke mereka seperti itu. Gitu ya Mas, paham? Ya. Ya, kalau udah paham silakan kalian bekerja. Ustadz pantau kalian lewat WA group. Ya, silakan dimulai dari sekarang. Ustadz pantau kalian di WA group kelompok 1 dan kelompok 2. Mana kelompok 1? Ya, silakan.
Kamera. Ya, baik. Untuk waktu percobaan kalian sudah habis ya. Silahkan kalian kembali ke Google Meet kita. Ya. Silakan kameranya dinyalakan lagi. Sudah selesai ya, Ustaz lihat tadi diskusi DWA Group. Kalian sudah selesai. Diskusinya juga alhamdulillah berjalan ya. Ya. Sip. Ada pertanyaan Mas dari tadi percobaan? Saya lihat tadi lancar-lancar saja ya. Ya, baik untuk percobaan tadi kalian sudah di video ya. Nanti untuk video itu silahkan kalian upload di YouTube kalian masing-masing. Kemudian nanti Ustadz kasih linknya. Kalian tempelkan link itu di GCR, Kemudian LKPD ya. Nanti juga di-upload di GCR yang tugas ya, untuk kelompok 1, kemudian untuk kelompok 2 ya. Seperti itu. Ada pertanyaan Mas? Nggak ada ya? Baik, ini udah hadir semua lagi belum? Oh, udah semua ya.
Ya, alhamdulillah sudah hadir semuanya. Saya hentikan presentasi. Jadi untuk pertemuan yang selanjutnya, ya, setelah kalian meet, Ustadz mulai lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silahkan kelompok 2 Hafiz ya. Pakai laptop apa pakai HP? Hafiz. Laptop Share screen bisa? bisa. Ya, silakan untuk mempresentasikan ya Mas Hafiz ya. Ya, udah kelihatan. Udah. Bentar. Lagi proses. Cukup yang percobaan tadi aja kan, Tat? Ya, di simpulan aja yang percobaan simpulan 1, percobaan simpulan 2, sama yang terakhir itu. Ya. Jadi kalau kesimpulan yang dari percobaan 1, Benar Mas, yang lain udah kelihatan belum ini? Masih loading ya. Masih loading. Nah. Masih loading. ini saya nampilinnya di Microsoft Word, Tat. Iya, Bukan ya. dibuka Microsoft Word-nya dibuka. Microsoft Word-nya Oh dibuka. iya, ini lagi dibuka ini. Udah kelihatan belum, Tat? Belum. Kalau enggak gini aja, kamu kirim ke Ustadz aja ya, nanti Ustadz bukakan. Oh ya, yang sudah diisi yang tadi, kamu dengan kelompoknya kamu. Dan Ustadz yang presentasikan, kamu yang ini, yang menyampaikan. ya. Ya, ini udah Mas, udah dikirim ya. Ya. Sharekan, bentar Ustadz buka sebentar. Nanti Hafiz presentasi menyampaikan tadi. Sudah kelihatan ya? Nanti ini diisi kelompoknya ya Mas? Ya, Tat. Dulu. Udah. Ya. Langsung kamu ke ini aja biar cepat. Hasilnya, ya silakan dibacakan. Ya, jadi dari percobaan pertama, hasilnya itu adalah kalau tusuk giginya itu jaraknya semakin kecil, maka kedalaman tancapnya juga semakin dalam, kedalaman plastisinnya. Terus yang kedua, semakin besar jarak antar tusuk gigi, maka semakin besar kedalaman tancapan tusuk gigi itu juga. Yang ketiga, semakin besar luas bidang akan semakin kecil tekanan zat padat yang diberikan. Keempat, semakin kecil luas bidang tekan, semakin besar juga tekanan zat padat. Yang kelima, luas bidang akan berbanding terbalik dengan tekanan zat padat. Ini salah satu yang ada di. Oke. Jadi rumusnya adalah P sama dengan 1/A. P itu adalah tekanan zat padatnya, A itu adalah luas bidang. Terus jika sebanding maka ditulisnya P sama dengan A. Jika berbanding balik maka ditulisnya P sama dengan 1/A. Ya. Terus yang percobaan kedua. Untuk yang kedua, semakin besar berat benda maka kedalaman pada tusuk gigi juga akan besar. Terus yang kedua, semakin berat benda semakin besar juga kedalaman tusuk gigi yang ada dalam plastisin. Yang ketiga, semakin besar gaya yang diberikan, semakin besar juga tekanan zat padat yang diberikan. Yang keempat, semakin kecil gaya yang diberikan, semakin besar tekanan zat padat yang diberikan. Yang kelima, jadi gaya sebanding dengan tekanan zat padat. Terus rumusnya adalah P sama dengan F. Apabila P itu adalah tekanannya, dengan F itu adalah gaya atau berat. Apabila sebanding maka tulisnya P sama dengan F. Jika berbanding terbalik maka P sama dengan 1/F.
untuk percobaan. Ya. Terus yang kesimpulan ayat. Dan kesimpulannya luas bidang terbalik dengan kanan zat padat sehingga dapat ditulis P sama dengan 1/A. Gaya dengan kanan zat padat dapat ditulis dengan P sama dengan F. Dari kesimpulan 1 dan 2, maka tekanan dapat dirumuskan dengan P sama dengan F/A. P itu adalah tekanannya. Terus F itu gayanya, A itu adalah luas permukaannya. Terus yang gambar yang 500 aku, yang A berdasarkan gambar bagaimana pengaruh jumlah. Pengaruhnya adalah semakin banyak paku, semakin besar luas bidang tekan sehingga semakin kecil tekanannya, dan ban mobil akan lebih aman jika melintas di paku dan sebaliknya. Terus yang B, bagaimana pengaruh berat mobil terhadap ban mobil yang melintas. Semakin berat mobilnya, maka semakin berat mobil semakin besar tekanannya, dan sebaliknya semakin kecil berat mobil maka tekanannya, sehingga mobil yang penumpangnya 1 akan terasa aman apabila melintas paku, dan yang penumpangnya 4 maka bisa terkena paku bannya karena tekanannya besar. Oh iya. Gitu ya. Itu untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2 gimana? LKPD-nya sama atau Atta ya ketuanya ya? Gimana Mas Atta? Halo Mas Atta? Atau yang mewakili Abel, sama nggak kira-kira? Sama ya? Atau ada perbedaan? Sama ya, kurang lebih sama. Ya. Baik, jadi Ustadz berikan penguatan. Jadi ini percobaan pertama. Semakin besar luas bidang tekan ini. Ustadz kasih warna ya. Kelihatan nggak warnanya? Merah ini. Semakin besar luas bidang tekan, berarti semakin kecil. Nah, besar menjadi kecil. Ini kebalikan atau enggak Mas? Atau sama? Kebalikan ya. Besar jadi kecil. Nah, kemudian ini juga sama nih. Kalau luas bidangnya kecil, maka tekanannya jadi besar. Ini berarti kebalikan. Kalau kebalikan, maka dia hubungannya adalah berbanding terbalik. Paham nggak Mas? Halo, paham? Paham ya? Saya ingatkan lagi, kalau luas bidangnya besar, tekanannya kecil. Luas bidangnya kecil, tekanannya besar. Berarti dia kebalikan, maka dia hubungannya adalah berbanding terbalik. Nah, kalau berbanding terbalik itu bagaimana menulisnya? Ya, menulisnya berarti P berbanding terbalik dengan A atau 1/A. Ini berbanding balik dengan A. Ya, atau P bisa dikatakan dia sebanding dengan 1/A. Ya. Atau P berbanding terbalik dengan A, kayak gitu. Paham ini ya? Kalau nulis berbanding terbalik, paham? Paham. Jadi A-nya di bawah seperti itu. Kemudian yang percobaan 2, kalian tadi menganalisis ini ya, gaya, hubungan gaya, pengaruh gaya sama tekanan zat padat. Nah, ini di sini Mas, kesimpulannya ini. Kalau gayanya besar, maka dihasilkan tekanan yang besar. Berarti kebalikan nggak ini? Enggak ya, dia nggak kebalikan. Berarti kalau nggak kebalikan, ini sama, besar berarti besar. Ini namanya sebanding. Nih, kalau gayanya kecil, maka apa ini? Oh, ini salah ini kalian ya. Ini harusnya kecil Mas. Nanti diperbaiki ya, saya koreksi di sini. Ya. Kecil. Nah, ini kecil. Kalau gayanya kecil, tekanannya juga kecil. Ini namanya sebanding, karena sama, kecil kemudian kecil. Nah, ini betul, ini sudah sebanding. Ya. Dan ditulis P sebanding dengan F. Ini sejajar nulisnya, kayak gitu. Paham ini ya? Paham. Kemudian kalau percobaan 1 dan 2 kita gabung, tadi yang sudah kalian dapatkan di situ, nah, maka luas bidang tekan berbanding terbalik dengan tekanan zat padat, sehingga ditulis 1/A. Ini yang percobaan pertama tadi kamu kasih warna. Dan ini percobaan yang kedua tadi ya, kamu menuliskan ya sebanding, betul. Dan kalau digabung keduanya, maka ini menjadi P sama dengan F/A. Seperti itu. Ini sama dengan aja. Nah,
P kemudian F per A, seperti itu ya Mas ya. Dengan P adalah tekanan, satuannya Newton per meter persegi, F itu Newton, ini, kemudian luas adalah meter persegi. Nah, kemudian, dan ini sudah dijawab oleh kelompok 2 tadi ya. Semakin banyak paku berarti semakin besar luas bidang tekannya. Ya, tadi yang sesuai dengan percobaan ini ya. Ya, sehingga semakin kecil tekanannya dan mobilnya akan lebih aman jika melintas pada susunan paku. Nah, jadi kalau mobil itu melintas di 500 paku ini, dia akan lebih aman. Kalau yang 100 paku, mungkin ini dia akan tertusuk ban mobilnya gitu ya. Kemudian kalau yang ini, semakin berat mobil, semakin besar tekanannya, dan sebaliknya, semakin kecil berat mobil, semakin kecil tekanannya, sehingga mobil yang penumpangnya satu akan lebih aman melintas pada susunan paku karena beratnya kecil. Ya, betul ini. Sudah paham ya, Mas? Untuk ini? Sudah, Tat. Nah, sekarang Ustadz tampilkan ini. Nah, ini ya 500 paku. Nah, dia akan lebih aman dia berjalan di 500 paku. Itu yang 100 paku. Nah, itu ya, itu tadi video yang memperlihatkan. Nah, tadi ya, paham ya dari video tadi ya. Jadi semakin banyak paku, tekanan kecil ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang ini ada beberapa ini ya benda. Ini tadi silinder jalan, kemudian ada traktor, ini ada biji tadi yang menanam biji. Kemudian ini ada alat. Nah, ini semuanya menggunakan konsep tekanan zat padan, Mas. Contoh ini, dia memanfaatkan luasan yang besar, rodanya itu besar. Kemudian ini juga sangat berat, gayanya berat, sehingga dimanfaatkan untuk meratakan dan memadatkan aspal ini. Ini gambar yang pertama. Kemudian gambar yang kedua, ini memanfaatkan luasan yang kecil. Kalian lihat ini, rodanya ini ya. Rodanya kecil itu. Nah, ini dimanfaatkan supaya traktor itu bisa berjalan menekan tanah di sawah seperti itu. Kemudian ini yang tadi sempat kita bahas depan, dia memanfaatkan keruncingan. Berarti luas bidang yang kecil tadi itu dapat menekan tanah supaya tanah itu berlubang. Dan ini dengan sistem mekaniknya, kemudian biji itu bisa masuk ke dalam tanah. Ini kalian bisa buat ini nanti ya. Kemudian ini dia manfaatkan luasan. Pernah lihat alat ini enggak? Belum ya? Nah, ini memanfaatkan luasan yang besar dan ini ada mesinnya di sini, Mas. Dia memberikan gaya yang besar juga sehingga ini tanah menjadi padat.
Jadi kalau ini hampir sama dengan silinder ya, cuman ini untuk skala kecil. Untuk memadatkan tanah di rumah, fondasi rumah, dan seterusnya ini biasanya pakai ini nih. Kalau ini biasanya di jalan raya untuk jalan-jalan yang rusak. Ini memanfaatkan apa? Luasan yang kecil, dilihat ini. Luasan yang peruncing, luasan yang kecil, untuk dia mencongkel apa ini, aspal yang sudah rusak. Ini ada mesinnya. Mesinnya itu sebagai gayanya dia. Ya. Kemudian ini silinder ya. Nah, silinder Mas Farah sudah paham ini. Silinder ini biasanya di WA-nya itu sering memposting alat-alat perang gitu ya. Ini memanfaatkan apa? Nah, memanfaatkan luasan yang besar. Kemudian lihat di sini. Ini ada rodanya itu ada bergerigi itu ya. Biar dia bisa berjalan di semua medan. Ini juga menanjak bukit-bukit juga bisa ini ya. Jadi tekanan zat padat ini sangat penting ya, untuk kita pelajari sehingga kalian besok ketika itu bisa mengoperasikan ya alat-alat ini, ataupun mungkin kalian bisa membuat ya, terutama ini yang sederhana ini, yang sederhana ini. Ya, begitu ya Mas ya. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada ya? Nah, sekarang saya tanya ini. Kira-kira ya kalau ada seorang polisi itu mau membuat ranjoban untuk penjahat, kira-kira menggunakan paku yang banyak atau yang sedikit, Mas? Sedikit. Ya, sesuai dengan percobaan tadi. Kalau ada seorang polisi, dia ingin menangkap penjahat, ya harus menggunakan paku yang sedikit. Jangan berpikiran kalau paku yang banyak itu dia rusaknya lebih besar banyak. Justru dia bisa lewat ya. Jadi gunakan paku yang sedikit itu kan. Makanya dia nanti bannya akan tertusuk seperti itu. Paham ini ya? Ini salah satu aplikasi yang bisa dimanfaatkan. Nah, sekarang latihan soal. Ini silakan dibaca, dipahami. Ya. Baca dipahami. Ada dua taman, terdapat beberapa kursi dengan gambar seperti berikut. Nah, ini kursinya dilihat. Nah, ada 4 kaki. Ternyata setelah diduki oleh penumpang, kursi tersebut banyak yang amblas ke tanah. Kemudian pemilik taman memerintahkan tukang pembuat kursi untuk mendesain ulang kursi tersebut ya, agar tidak amblas ke tanah jika diduki. Bagaimanakah desain yang memungkinkan dibuat oleh tukang kayu, tukang kursi tersebut? Kecuali, ya. Yo, siapa yang menjawab? Siapa? Siapa yang menjawab ini? Sebutkan namanya. Saya tidak bisa lihat ini. Erlangga. Oh, Erlangga. Silakan, Erlangga. Kecuali yang D. Kecuali yang D. Kenapa alasannya, Mas? Karena itu sama aja luasnya, luas permukaannya. Nah, ini perbedaannya ini kan dikasih palang ya, Mas. Nah, palangnya tapi dia di bagian atas ya. Nah, beda dengan yang B nih. Kalau dia juga dikasih palang, cuman dia di bagian bawah. Ini nggak amblas kalau ini. Kalau ini tetap amblas ya, Mas. Paham nggak? Paham. Nah, sekarang yang A ini, A dikasih luas permukaan dia. Nah, dia tidak amblas karena dikasih luas permukaan yang lebih besar. Yang B juga sama. Kalau yang C dikasih apa ini? Dikasih kaki lagi ya, tambahan kaki, sehingga dia lebih kuat untuk menahan beban itu dia. Ya. Jadi tekanannya itu lebih kecil dibandingkan dengan yang D ini, yang palanya di atas, dia lebih amblas. Gitu ya, Mas. Itu aplikasi dari pembelajaran hari ini. Sekarang saat ingin kita atau kalian membuat kesimpulan ya, dari percobaan. Ustaz minta yang pertama coba hubungan gaya dengan tekanan zat padat. Siapa yang menjawab? Gimana tadi simpulannya? Syarat. Apa hubungannya? Hubungannya itu semakin besar gaya, maka semakin besar tekanan zat padat yang diberikan. Terus dan sebaliknya jadinya itu P sama dengan F. Gitu. Oh ya, sebanding tadi ya. Ya. Sebanding. Gaya sebanding besar berarti dia sebanding, betul. Yang kedua, silakan. Hubungan antara luas bidang tekan dengan tekanan zat padat. Ya, silakan Mas. Makan. Semakin besar luas bidang, ya. Semakin tekanan semakin kecil. Nah. Ya, itu ya. Semakin besar luas bidang tekan,
semakin kecil tekanan zat padat yang diberikan dan sebaliknya gitu ya. Besar, kecil. Berarti apa? Berbanding terbalik. Ditulis P berbanding terbalik dengan A atau seper A gitu ya. Terus, nah, yang ketiga, cara matematis dirumuskan apa? Kalau digabung itu tadi. Saya Tat. Ya. Secara matematis tekanan zat padat dirumuskan P sama dengan F per A. Ya, P sama dengan F per A. Sudah paham ya? Sebanding sama berbanding terbalik digabung jadinya seperti itu rumusnya. Itu rumus untuk tekanan zat padat. Kemudian yang itu banyak paku tadi, gimana banyak paku? Coba sebutkan. Semakin banyak paku, Semakin nah ini ya semakin banyak paku, ya, semakin kecil harusnya ya. Ya. Semakin banyak paku, semakin besar luas bidang tekan, semakin kecil. Ya. Terus yang tadi sebaliknya, ini ya, semakin banyak penumpang, berarti gayanya ya, berarti gaya berat pada itu semakin besar tekanan zat padat yang diberikan. Seperti itu. Ada pertanyaan Mas sampai sini? Tidak. Tidak ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, nah kemudian Ustadz ingin merefleksi gimana untuk pembelajaran hari ini. Kira-kira senang atau gimana, ada komiknya, kemudian kalian tadi percobaan lebih paham atau gimana? Silakan diungkapkan, Mas Hafiz. Senang kan? Senangnya gimana Mas? Jadi apa? Mengetahui hal yang di sekitar. Ya, gitu ya. Kemudian tadi ada komik, gimana komiknya? Senang nggak bahasa komik? Ya, senang kan? Lebih paham ya ketika kita membaca dengan komik ya. Ya, terus yang lain coba Idos gimana Dos? Ya lebih asik Tat. Asik ya. Ada percobaannya, ada komiknya juga ya, ada diskusinya. Diskusi tadi paham ya terkait dengan diskusi tadi kalian dengan teman? Ya, baik. Untuk pertemuan berikutnya ini Mas, ya silahkan nanti untuk pertemuan berikutnya materi yang akan kita pelajari adalah tekanan zat cair, tekanan hidrostatis. Nanti silakan kalian buka-buka ya bukunya, modulnya yang Ustadz berikan. Kemudian untuk penilaian hari ini ya Google Form ya, nanti Ustadz kasih linknya dan kalian bisa kerjakan nanti sampai jam 18.00 ya. Saya kasih waktu kalian kerjakan itu. Kemudian untuk LKPD tadi ya sudah kalian kumpulkan, nanti kumpulkan. Kemudian jangan lupa untuk YouTube-nya kalian upload dulu, kemudian di-share ke Ustadz. Ya, untuk Ustadz nanti untuk penilaian kinerja kalian. Seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak, Pak. Ya, baik. Terima kasih, kita berikan aplaus untuk kita semuanya. Ya. Silakan untuk ketua kelas menyiapkan berdoa untuk menutup pembelajaran hari ini. Mas Hafiz. Saya pilih doa. Baik. Baik. Wassalamualaikum. Ada. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih dari Ustadz ya atas perhatian kalian. Semoga kalian paham ya. Kita ketemu lagi di pembelajaran berikutnya ya. Kita akhiri dengan Ustadz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya istirahat ya. Kemudian jangan lupa nanti untuk di-upload, kemudian tadi Google Form-nya dikerjakan. Ya seperti itu. Silakan kalian bisa live. Silakan. Ya, sama-sama. Oke, Pak Budi, Bu Hima, seperti itu. Baik, terima kasih. Sukses Pak Muhyiddin, Pak Soifi ya. Ya, Pak. Oke, ini pas dari sisi waktu kurang lebih nggak apa-apa. Cuman kadang kan gini, kalau evaluasi saya, tapi nanti saya yakin Pak Muhyiddin sudah bisa mengevaluasi diri. Kalaupun saya tanya kira-kira sintak PBL tadi menurut Pak Soibi sudah terlaksana semua atau ada bagian fase apa yang masih terlewat gitu? Secara pribadi apa kira-kira Pak Soibi? Oke, kalau menurut saya tadi yang pertama kan
mengorientasikan masalah, ya, tadi sudah tersampaikan yang paku-paku itu. Kemudian untuk mengorganisasikan siswa, tadi anak sudah bergabung di grup WA kelompok masing-masing. Kemudian yang kedua itu melakukan percobaan juga sudah. Kemudian membimbing percobaan tadi lewat WA group. Kemudian menganalisis dan mengevaluasi tadi saya sudah memberikan di penguatan. Menurut saya sih sudah Bapak seperti itu. Oke, baik, itu secara penilaian pribadi Pak Soebi. Tapi saya juga melihat pengamatan saya udah bagus, artinya dari fase awal sampai fase akhir sampai penutup itu sudah bagus. Tapi memang apapun kelemahan ketika itu daring, mestinya kan memang ada suasana hening, sunyi itu kan kadang nggak ini ya. Itu salah satu kelemahannya ketika kalau di kelas kan masih ada, misalkan mungkin sebagai guru mungkin Pak Soebi kan membimbing diskusi keliling kan gitu. Ini kalau daring itu yang dapat. Baik, oke, selamat Pak Levi, saya pikir sudah bagus. Terus tinggal editing ke 15 menit itu harus 3 komponen ya. Yang dahuluan, inti sama penutup ya Pak. Ya, tapi ini linknya ini juga tetap ada video awal secara penuh, juga ada link video untuk kalau video 15 menit kalau seandainya tidak terlalu besar langsung saja, berarti tidak usah link gitu aja. Kalau memang kapasitasnya tidak terlalu besar. Oke, saran saya itu mungkin sebagai lebih banyak mengetahui nih dari secara teoris atau pengalaman juga sama guru. Monggo Bu Ima, silakan Bu. Oh iya, Pak Budi, terima kasih. Aku di sini gak apa-apa ya. Mohon maaf. Untuk Pak Sohibi, mohon maaf Pak Sohibi, ini saya punya catatan, beberapa catatan untuk kegiatan pembelajaran Pak Sohibi. Memang secara menyeluruh itu sudah bagus kalau menurut saya, dan juga menurut Budi tadi sudah bagus. Mulai dari mengkondisikan kelas itu dengan baik, kemudian kegiatan apersepsinya juga, cuman ya perlu ditingkatkan lagi untuk memancing pengetahuan, mengingatkan siswa tentang pengetahuan yang lalu, itu juga perlu. Itu sudah dilakukan, cuman untuk pertamanya itu jangan langsung ditunjukkan atau langsung bertanya apa itu gaya seperti itu misalnya, atau mengingatkan kita sudah mempelajari kemarin tentang apa atau bagaimana gitu ya Pak. Gitu. Kemudian di sini tadi ketika pembelajaran awal saya atau mungkin terlewat ya, jadi Pak Sohibi sudah menyampaikan tujuan atau indikator pembelajarannya ke siswa. Tujuan sudah Bu di PowerPoint tadi. Oh gitu, iya, mungkin saya terlewat tadi ya. Yang saya lihat di sini Pak Muhibi itu terkesan tergesa-gesa mau pembelajarannya itu sehingga langsung ke inti pokoknya. Kemudian juga perlu juga menyampaikan manfaatnya ya, pentingnya mempelajari materi tersebut, materi tentang tekanan. Itu perlu disampaikan juga. Kemudian pada kegiatan pembelajaran itu hendaknya juga disampaikan ke siswa tentang garis besar kegiatan pembelajarannya. Ketika supaya siswa tidak kebingungan, ini setelah ini saya harus ngapain kan tidak. Istilahnya biar tidak ngerambyang gitu ya. Untuk berikutnya Pak Sohibi sudah mendeskripsikan materi dengan benar sehingga sepertinya mudah dipahami oleh siswa. Itu sudah bagus pembelajarannya tadi, dan mendemonstrasikan keterampilan juga sudah baik. Walaupun tadi Pak Sohibi sempat live ya, mungkin kendala sinyal. Ya. Kemudian dalam menyajikan materi juga sudah melibatkan siswa. Kemudian untuk menunjukkan relevansi materi pembelajaran dengan kehidupan nyata itu sudah jelas ya, disertai apa itu contoh-contoh tadi ya, sudah banyak sekali. Kemudian guru sudah apa ya,
menyajikan materinya itu sudah menggunakan media atau teknologi secara tepat dan pembelajarannya sudah, kalau menurut saya sudah sesuai dengan model pembelajaran, walaupun tadi menurut Pak Budi masih ada yang tertinggal, itu bisa diperbaiki ya Pak Sohibi ya. Kemudian di sini saya tanya untuk yang evaluasinya Pak Sohibi. Evaluasinya yang apa itu ya? Pengetahuan. Iya, itu bagaimana? Ya, untuk evaluasi pengetahuan saya menggunakan Google Form, Bu. Saya nanti kirimkan linknya ke anak di GCR. Kemudian nanti anak mengerjakan sampai pukul 18.00, Bu. Saya kasih waktu seperti itu. Oh gitu. Tapi tadi ketika pembelajaran penutup itu tadi saya kok tidak mendengar Pak Sohibi menyampaikan itu gitu. Sudah tadi, Bu. Sudah. Oh gitu ya. Oke. Oke, dari saya cukup itu Pak Sohibi. Monggo Pak Budi, terima kasih. Mohon maaf. Ya, Pak Budi, terima atas masukannya. Insya Allah mudah-mudahan di pertemuan berikutnya saya tambahkan terkait dengan kekurangan. Terima kasih Pak. Oke, saya nambahkan aja Pak Sohibi ya. Intinya ini apa yang menjadi catatan hari ini, artinya nanti kan untuk perbaikan ke siklus 2 dan siklus 3. Walaupun itu nanti kan tidak artinya di luar pantauan kami, tapi nanti Pak Sohibi juga bisa menunjukkan karena video pembelajaran kan juga diunggah. Ya. Artinya aktivitas atau kegiatan pembelajaran di video berikutnya itu menunjukkan ada suatu perbaikan dari introspeksi, artinya masukan-masukan yang sudah pada tahap siklus 1 ini. Oke. Kalau secara perangkat mungkin saya pikir sudah kan gitu. Nah, dari sisi aktivitas artinya proses pembelajarannya gitu. Tadi memang menjadi evaluasi ya untuk penilaian terakhir tadi seperti masukan dari Bu Ima tadi. Oke, saya pikir itu Pak Sohibi. Mungkin ada sesuatu yang perlu ditanyakan dulu Pak Sohibi. Untuk luring besok Pak, itu berarti waktunya tetap 50 menit atau mungkin karena itu ya, maksudnya kalau misalnya luring itu kan anak datang semua ke sekolah, mungkin kondisinya kan juga ini ya Pak, terus kan kondisi pandemi juga. Nanti rencananya kita tidak sebanyak ini Pak untuk pesertanya karena dibatasi di tempat kami. Ya, nggak apa-apa Pak Sohibi. Nah, artinya untuk yang di luar pantauan kami itu paling nggak standarnya 2 jam pelajaran lah kan gitu. Kan berarti kurang lebih kan 60 sampai 70 kan itu ya. 35 apa 30 Pak Sohibi? 1 jamnya. Kalau di 35 Pak. 35 kan berarti 30. Ya udah dengan durasi itu saja. Nah, jadi maksimal itu. Nah, nanti apakah itu diminta editing juga? Kalau minta editing kan ya antara kegiatan 70 itu enggak apa-apa dimaksimalkan sehingga sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Gitu. Itu saran saya, silakan. Ada lagi Pak Sohibi, cukup? Pak, terima kasih banyak. Oke, terima kasih semuanya. Ini ada pro-nya Bu Untari di siapa Pak Argo barang ini. Oke, Bu Ima cukup Bu Ima? Cukup Pak. Oke, terima kasih. Silakan Pak Sohibi ditutup. Terima kasih Pak Budi, Bu Untari, Bu Hima, dan Pak Guru yang sudah membantu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya Pak ya. Oke.